Hai, selamat datang lagi di channel gue hari ini. Kali ini gue mau ngebawain kisah dari gadis remaja yang bernama Jessie Blodgett, yang dimana menurut gue kasus kematiannya sungguh sangat tragis. Jessie Blodgett lahir pada tanggal 22 Maret 94 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Orang tuanya bernama Buck dan Joy Blodgett. Mereka menetap dan tinggal di Wisconsin, Amerika Serikat. Dari waktu kecil, Jessie sudah mempunyai banyak banget bakat dalam dirinya. Semasa SD aja nih, kalau pelajaran bahasa, gurunya itu ngasih soal ke dia lebih sulit dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Soalnya, dia itu sudah lancar banget ngebacanya, di saat temen yang lainnya itu baru aja bisa ngeja. Intinya, Jessie ini di atas rata-rata ya guys. Dari kecil, dia sudah kelihatan banget nih, kalau bakatnya itu ada di dalam dunia seni. Contohnya, bermain musik, bernyanyi, bermain piano, nari, hingga akting. Dan Jessie kecil sering banget tampil di berbagai acara pentas seni. Pas dia sudah menjadi remaja, dia juga ikut berbagai organisasi. Dan salah satunya menjadi juru kampanye anti kekerasan terhadap wanita. Dan karena kecintaannya masih tinggi pada dunia seni, Jessie ciptain lagu sendiri dan sering banget bawain lagunya itu ke acara-acara pentas gitu. Di lingkungan pertemanan dia, banyak banget di dalam dunia pentas seni. Salah satunya teman terdekatnya adalah Daniel Bartel. Dan Daniel ini juga memiliki bakat yang sama dengan Jessie. Karena banyak kesamaan di antara mereka, terjalinlah sebuah hubungan cinta-cintaan nih guys, yang membuat mereka menjadi lebih sering lagi untuk bertemu. Tapi nih, ternyata hubungannya mereka itu nggak berjalan lama, hanya bertahan dan kandas dalam usia 3-4 bulan aja nih guys. Akan tetapi, mereka berdua masih berteman dengan sangat baik. Nah, kita langsung masuk ke poinnya aja ya guys. Jadi hubungan mereka berdua itu terjadi waktu SMA ya guys. Pas mereka sudah mau masuk kuliah, Daniel Bartel memilih kuliah di luar kota, sedangkan Jessie masih di dalam kota. Tetapi mereka masih berhubungan baik. Ya walau pastinya mereka akan menjadi lebih sulit, nggak kayak dulu waktu masih SMA. Sering bermain bersama, nyanyi bareng, hingga bikin lagu juga bareng. Nggak beberapa lama setelah Daniel kuliah, akhirnya Daniel itu di DO sama pihak kampus. Dan dia memutuskan untuk balik lagi ke kota asalnya, asal di mana tempat dia tinggal. Kalau Jessie itu pindah jurusan, karena jurusan yang diambil itu menurut Jessie kurang sesuai dengan apa yang ada dengan bakat dia. Dia masih lebih tertarik dalam dunia musik. Hingga akhirnya Jessie memutuskan untuk memulai menjadi guru les musik rumahan, sampai dia punya banyak banget murid dalam waktu singkat. Secara bersamaan, Jessie mendapatkan banyak banget tawaran pekerjaan di dalam dunia pentas seni. Karena Daniel sudah pulang ke kotanya tadi, Daniel memutuskan untuk bertemu kembali dengan Jessie, dan mereka pun kembali bertemu. Mereka ngobrol seperti biasa nih guys, bermain bareng, musik bareng, bikin lagu bareng, dan lain-lain lah ya. Intinya mereka bareng. Hingga muncul percakapan tentang pekerjaan. Jessie pun cerita nih ke Daniel bahwa selain menjadi guru les, dia juga kerja di pentas seni. Jessie pun mengajak Daniel untuk bekerja di tempat di mana Jessie bekerja. Bahasa lainnya ya, kerja bareng. Dan Daniel pun menyetujuinya sampai pada waktu di mana mereka pentas, dan hasilnya sangat memukau para penonton. Dan setelah acara tersebut, mereka mengadakan pesta nih, pesta kecil-kecilan, karena kesuksesan dalam acara tersebut. Di video ini, Jessie terlihat banget sangat bahagia. Akan tetapi setelah acaranya selesai dan Jessie pun pulang ke rumah, dia cerita nih ke mamanya bahwa tadi di tempat acara pesta tersebut ada 2 orang yang lebih tua darinya berbuat tidak senonoh terhadap dirinya, yang membuat dirinya tuh takut banget. Singkat cerita, setelah obrolan tersebut, Jessie pun menulis di buku hariannya tentang peristiwa yang dialaminya tadi. Dan Jessie pun langsung tidur. Keesokan harinya nih guys, mamanya beraktivitas seperti biasa, beres-beres rumah dan berangkat kerja. Papanya juga sama, kerja juga. Dan memang biasanya setelah jam istirahat, mamanya tuh selalu pulang ke rumah. Tapi ada hal yang gak biasa pada hari itu saat mamanya pulang.
Ketika mamanya buka pintu rumah, biasanya dia dengar Jessie bernyanyi, bermain piano, dan lain-lain. Akan tetapi, hari itu nggak ada tanda-tanda bahwa Jessie sudah bangun. Lalu mamanya berpikir, mungkin Jessie masih tidur. Pas mamanya naik dan masuk kamar, mamanya tuh kaget banget guys, dan langsung telepon 911. Inilah percakapannya. Oh my god. Oh my god. Hartford 901, what's your emergency? My daughter is blue. I went to wake her up and I just got home for lunch and she won't wake up. She's Oh my 19. god. Okay, hang on just a second. Trish. Okay, so is she breathing? I don't think so, no. Okay, ma'am, do you know how to do CPR? Jessie, Do you know how to do CPR, ma'am? she's cold. She's cold. She's cold. She's cold. Oh my god. Oh my god. She's good. Oh Okay. my god. Oh my god. Oh my god. Lalu 911 pun mengirimkan ambulans ke rumah Jessie. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Jessie meninggal umur 19 tahun. Polisi menemukan ada cekikan tali di lehernya dan tangannya pun ada banyak luka biru. Dan rambutnya pun basah semua. Dugaan sementara polisi nih, ada seseorang pelaku yang sengaja mengikat Jessie dan memandikannya untuk menghilangkan semua bukti yang ada. Dan polisi pun juga ngelihat pintu dan jendelanya nggak ada yang rusak ataupun dicongkel. Dugaan sementara berarti pelakunya adalah orang dekat Jessie. Saat polisi berbicara dengan Joy, mamanya Jessie, Joy bilang kalau dia menaruh curiga terhadap dua orang yang ada di pesta malam itu, karena kedua orang itu berperilaku tidak senonoh tadi terhadap putrinya Jessie. Dan polisi pun membentuk tim investigasi dalam kasus kematian Jessie dan menanyakan beberapa temannya Jessie yang hadir dalam acara pesta pada malam itu. Hasilnya memang betul bahwa ada dua orang yang lebih tua melakukan hal itu. Dari hasil itu dipanggillah kedua orang tersebut untuk ditanyakan. Karena alasannya kuat, akhirnya polisi melepaskan mereka. Karena pada saat kejadian Jessie terbunuh, mereka terbukti ada di tempat lain. Tetapi 3 hari sebelum Jessie terbunuh, di kota lain yaitu di Richfield, Ohio, terjadi penyerangan terhadap seorang wanita yang bernama Melissa. Melissa ini lagi sore nih guys. Dengan anjingnya, tiba-tiba ada seseorang yang membawa pisau ingin melukainya. Dan singkat cerita, pisau itu berhasil direbut oleh Melissa. Dan karena keadaannya Melissa yang memegang pisau, akhirnya pelaku melarikan diri dengan cepat. Melissa pun segera ke rumah sakit untuk mengobati tangannya yang terluka akibat pisau yang direbutnya tadi. Akhirnya polisi kota setempat pun menanyakan kejadian detail yang dialaminya. Melissa pun menjawab secara rinci dan jelas bahwa pelaku yang menyerangnya pada saat itu memiliki kulit berwarna putih, rambut kuning terang, umurnya sekitar 18-20 tahun, tinggi badannya 180 cm, dan berat badannya aja sekitar 90 kilo, yang memakai celana pendek kotak-kotak. Ingatan Melissa ini sangat luar biasa dan patut dicontoh ya guys. Oke, kita lanjut. Di dekat kejadian itu, ia melihat bahwa pelaku kabur menggunakan van tua berwarna biru. Namun sayangnya Melissa tidak ingat akan plat nomor tersebut. Dari hasil keterangan yang diberikan oleh Melissa, polisi pun akhirnya mencari jejak pelaku dan menyebarkan hasil sketsa wajah pelaku. Inilah sketsanya. Singkat cerita nih guys, polisi berhasil mendapatkan plat nomor mobil pelaku. Dan setelah ditelusuri, ternyata mobil itu dimiliki oleh pasangan orang yang sudah tua. Dan ketika polisi menggali informasi lebih dalam lagi, ternyata orang tua ini memiliki anak yang sesuai dengan keterangan detail Melissa tadi. Nama anaknya adalah Daniel Bartel. Daniel dipanggil oleh polisi untuk diberi beberapa pertanyaan mengenai penyerangan yang terjadi pada wanita di taman itu. Dan ketika Daniel sampai, langsung masuk ke ruangan interview guna untuk menjawab beberapa pertanyaan dari polisi. Akan tetapi, sebelum pertanyaannya lebih detail, polisi menanyakan sedikit pertanyaan kecil, basa-basi lah bahasanya kayak gitu. Sekarang gue lagi jadi polisinya nih ya. Daniel, kamu lagi di mana? Tadi pas ditelepon, disuruh datang ke sini. Daniel menjawab, saya lagi di rumah teman saya pak, namanya Jessie Blodgett. Lagi berkabung bareng keluarganya, karena dia baru aja meninggal. Dan karena petugas polisi ini datang dari kota yang berbeda, jadi dia nggak tahu nih tentang kasus kematian Jessie Blodgett ini. Terus nih, polisi nanya lagi nih,
emang kenapa teman kamu bisa meninggal? Terus Daniel jawab nih dengan pedenya, kayaknya dia sudah diperkosa dan dibunuh sama orang. Nah dari sini nih keanehan ini mulai terjadi. Kan polisinya nih nggak tahu nih kasus kematian Jesse Blodgett. Akhirnya pertanyaan hanya fokus pada saat kejadian di taman itu aja. Daniel, kamu di mana saat kejadian itu? Kerja pak, dijawab sama Daniel. Apakah kamu ada di taman itu? Daniel jawab enggak. Terus polisi ngeliat nih kayak agak curiga sama tangannya itu kan. Kalian bisa lihat di video. Ditanya tuh, tangan kamu kenapa? Dijawab sama dia, jatuh katanya kan. Dan jari kamu kenapa? Dia bilang kalau jarinya itu kena skru pas bekerja tadi. Dan polisi pun bilang, polisi akan bertanya ke pihak kantor yang dimana lu bekerja. Akhirnya Daniel ngaku kalau dia tuh sebenarnya itu nggak kerja karena dia takut kan, alias berbohong nih guys. Terus kenapa dengan jari kamu? Ditanya lagi sama polisi nih, kalau misalnya emang lu nggak kerja, nggak kena skrup tadi ya kan. Dia bilang habis potong sesuatu di dapur kayak sayur-sayuran lah gitu kan, kena pisau. Polisi pun bilang, gini deh, kalau memang itu kena pisau pas di dapur, kenapa lu harus bohong? Kecuali ada hal yang harus lu tutupi, baru lu harus berbohong. Akhirnya Daniel pun jujur ke polisi bahwa dia adalah pelaku penyerangan terhadap Melissa. Terus Daniel ditanya lagi nih, apa sebenarnya motif kamu dari kejadian itu ketika kamu sudah bisa menguasai atau menyerang wanita itu? Terus Daniel bilang dia cuma mau nakut-nakutin aja ke orang lain karena Daniel merasa hidupnya tuh udah hancur dan masa depannya suram karena dikeluari oleh pihak kampus. Dia mau semua orang tuh merasakan ketakutan sama seperti ketakutan yang dia rasakan sekarang. Jadi sekarang polisi sudah mempunyai pengakuan dan sudah ada motifnya juga. Mereka tinggal mencari beberapa bukti dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali lagi ke taman dan mereka mengobrak-abrik semua tempat sampah di taman itu. Tempat kejadian yang dimana Melissa terluka. Di tempat kejadian itu mereka menemukan darah Daniel dan beberapa barang lainnya milik Daniel. Salah satunya yaitu satu gulung lakban di rumah Daniel. Polisi juga menemukan lakban dengan jenis merek yang sama yang dipakai di pipa rumahnya Daniel. Terus Daniel disuruh datang ke kantor polisi beserta orang lain yang ciri-cirinya sesuai dengan keterangan Melissa. Jadi waktu selesai interview, Daniel tuh disuruh pulang intinya. Terus dia disuruh datang lagi ya. Dan Melissa pun disuruh tunjuk nih, mana pelaku yang menyerang kamu, ada nggak di antara mereka ini. Dan Melissa pun langsung menunjuk Daniel tanpa basa-basi. Daniel pun ditangkap atas penyerangan pada Melissa. Biar nggak bingung nih guys, sekarang kita lanjut ke kasus kematian Jesse lagi ya. Kalian ingat kan? Pas polisi mau interview, awalnya dikasih pertanyaan kecil sama polisi, yang dimana pas ditanya sama polisi, kamu ada di mana tadi Daniel? Terus dia jawab di rumah Jesse dan lagi berkabung bersama keluarganya. Ingat kan yang tadi gue cerita? Dan video dokumentasi inilah yang menjadi obrolan para polisi yang mengurus kasus Jesse Blodgett. Padahal hasil dari otopsi kematian Jesse pun belum keluar pada saat itu. Dan andai pun sudah keluar, itu pasti bukan untuk konsumsi publik. Bahkan orang tua dari Jesse pun belum mengetahui hasil otopsi putrinya tersebut. Sampai pada hasil otopsinya keluar nih, beneran aja ternyata hasilnya tuh sama seperti apa yang Daniel bicarakan tadi. Dan polisi segera mendapatkan surat penggeledahan ke rumah si Daniel. Walaupun sebelumnya rumah Daniel itu juga sudah pernah digeledah sama polisi, tetapi ini kan kasusnya berbeda. Tadi kasusnya si Melissa dan sekarang kasusnya si Jesse. Nah, polisi mau mencari data di dalam histori komputer, handphone, laptop, dan barang elektronik lainnya. Dari hasil investigasi histori laptop, polisi menemukan kalau Daniel ini sering menonton film porno yang temanya itu kekerasan, seperti penculikan dan pembunuhan. Tapi ada hal yang lebih mengerikan nih guys, yang ditemukan polisi di dalam komputer Daniel, yaitu snuff film. Jadi buat kalian yang nggak tahu nih, snuff film itu apa? Jadi film ini adalah film porno yang di dalamnya ada adegan pembunuhan yang sebenarnya. Dan di dalam laptop si Daniel juga terdapat adegan yang sama persis kematian Jesse, yang dimana di dalam film ini si wanita mendapatkan pelecehan seksual terlebih dahulu. Setelah itu dia dicekik menggunakan tali sampai tewas. Lalu setelah itu pelaku dalam film tersebut memandikan badannya. Dan kalau kalian ingat nih, detail pada jasadnya Jesse ditemukan dalam keadaan basah hingga sudah dimandikan. Lalu polisi memanggil Daniel lagi guna untuk penyelidikan lebih dalam tentang kasus Jesse Blodgett. Pertanyaan pertama yang diajukan sama polisi, Daniel, menurut kamu
apa yang terjadi sama Jessie, kata polisinya nih. Dan saat ini Daniel menjawab pertanyaan polisi ini lebih hati-hati dan seolah kelihatan sedih banget. Daniel bilang, saya tidak tahu pak. Dalam interogasi ini Daniel berbicara seolah-olah dia tuh gak kenal sama si Jessie. Padahal saat itu polisi tahu kalau dia dan Jessie adalah sahabat dekat yang sering ngelakuin apapun tuh bareng gitu setiap harinya. Polisi bertanya lagi, Daniel, kenapa sih kamu gak bilang kalau kamu itu sama Jessie teman dekat? Kamu tahu ini kelihatan mencurigakan. Daniel langsung beralasan nih guys. Dia bilang kalau dia sama Jessie itu memang ada hubungan romantis. Tetapi Daniel ini kan sudah punya pacar nih. Dia takut banget pacarnya itu tahu dan marah sama dia kalau dia masih ada hubungan yang spesial sama Jessie. Dan selama interogasi ini berlangsung, Daniel kelihatan sedih banget. Tapi nggak ada setetes pun air mata yang keluar dari dia. Saat polisi nanya, dia beralasan kalau saat pembunuhan Jessie pada jam 10 pagi itu dia ada di salah satu taman lokal yang bernama Woodland. Dia di sana sedang santai-santai dan menulis buku karyanya dia. Ketika polisi mau bertanya kembali, Daniel ngomong nih sama polisi kalau sikap polisinya itu membuat dia tidak nyaman, dan kalau polisi masih ada pertanyaan lebih lanjut lagi sama dia mau didampingi sama pengacaranya. Dan akhirnya interogasi ini pun selesai. Polisi pun menindaklanjuti keterangan dari si Daniel yang katanya dia tadi kalau dia itu ada di Taman Woodland pada pagi hari saat Jessie terbunuh. Dan polisi memeriksa semua rekaman CCTV di taman itu. Dan memang betul Daniel ada di sana pada pukul 10. Jadi nggak mungkin ada di rumahnya si Jessie pada pagi hari itu. Dan polisi pun berasumsi nih kalau memang pagi itu dia ke Taman Woodland, pasti ada beberapa item atau barang bukti yang mau dihilangkan nih sama Daniel. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk mencoba mencari di Taman Woodland itu. Terus juga semua tempat sampah sampai ke selokan pun dicari nih sama polisi. Mereka akhirnya menemukan sebuah kotak sereal di tempat sampah. Di dalam kotak itu terdapat tumpukan tisu, dan setelah diperiksa semuanya, semua barang bukti ada di dalam kotak itu. Barang yang ditemukan polisi yaitu tisu beralkohol dan juga sebuah tali dan barang lainnya. Pada penggeledahan rumah Daniel yang kedua, polisi menemukan tali yang sama di rumah Daniel, tapi ujung talinya itu sudah terpotong. Bukan hanya itu loh guys, polisi juga menemukan satu gulung lakban di bawah tempat tidur Jessie, dan di lakban itu terdapat sidik jarinya si Daniel. Dan ketika semua bukti sudah selesai, Daniel pun masih menyangkal nih dan tetap mengaku tidak bersalah. Daniel dituntut atas kejahatan tingkat 2 yang dinyatakan bersalah, dan dia dihukum seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Karena menurut hakim dia akan melakukan hal yang serupa saat keluar dari penjara. Karena kasus sebelumnya aja dia udah mencoba 2 kali menyerang wanita yang berbeda. Pada saat dalam persidangan, orang tua Jessie Blodgett tidak menunjukkan sikap marah yang luar biasa, tetapi malah memaafkan semua sikap Daniel Bartel walaupun kematian putrinya sangat-sangat tragis. Dan cerita ini selesai. Buat kalian yang suka dengan channel ini, subscribe, like, and share karena semua itu gratis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton channel ini. Semoga channel gue ini bisa menemani di waktu santai kalian. Gue Chandri, sampai jumpa di next video. Bye.